Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas soal dari OSN ya, tryout OSN SMP untuk mata pelajaran IPA. Kita lanjut nomor yang selanjutnya. Kali ini listrik ya. Soalnya adalah kuat besi dengan panjang LB dan kuat perak dengan panjang LP. Jadi panjang itu kan L. Jadi kita buat aja LB-nya sama dengan LB gitu ya. Kemudian LP-nya sama dengan LP. Gitu. Udah itu memiliki luas penampang yang sama. Berarti AB-nya sama dengan AP. Aduh, kok nggak mau. AP. AB-nya sama dengan AP. Udah itu apa lagi nih? Masing-masing kawat dihubungkan dengan sumber tegangan 3 volt. Berarti sumber tegangannya juga sama. VB-nya sama dengan VP. Hambatan jenis besi dan perak berturut-turut adalah 1,2 dikali 10⁻8 dan 1,6 dikali 10⁻8. Ini punya besi ya, hambatan jenis itu Rho. Punya besi kan? Mana sih? Ya, berarti ini punya Rho B. Yang ini berarti Rho P. Perak. Oke. Kita hapus dulu. Arus listrik yang mengalir pada kawat besi dan kawat perak masing-masing adalah IB dan IP. Agar IB lebih dari IP, maka LB banding LP adalah, dia menanyakan berapa perbandingan dari panjang kawat besi dan kawat perak. Panjang dari kawat perak. Nah, kalau kita lihat datanya tadi, di situ ada nilai Rho, L, A, kemudian ada nilai V ya. Udah itu ada nilai I. Nah, kalau seperti ini berarti dia masuk ke hambatan jenis pada kawat. Nah, untuk persamaan hambatan jenis pada kawat itu dirumuskan dengan R sama dengan Rho L dibagi dengan A. Nah, untuk R ini adalah hambatan. Jadi kalau R hambatan, kalau Rho itu dia hambatan jenis yang ini. Nah, karena tadi untuk nilai R-nya itu nggak ada, ya, yang ada itu nilai V dan I, sehingga kita harus ganti dengan V dibagi I. Kenapa? Karena V itu adalah I dikali R. Ini adalah persamaan dari hukum Ohm. Sehingga R itu adalah V dibagi dengan I. Nah, kamu masukin ke sini. Makanya menjadi seperti itu. Karena dia minta arusnya harus lebih besar ya, IB lebih dari IP, sehingga persamaan ini kita ubah menjadi persamaan arus. Nah, diperolehlah persamaan arusnya VA dibagi dengan Rho L. Langsung aja di sini kita langsung membandingkan untuk persamaan IB dan IP. Nah, jadi saya kasih penjelasan konsep dulu ya. Kalau misalnya konsep perbandingan ya, atau membandingkan antara dua buah situasi, kondisi atau dua buah hal, adik-adik itu cukup gunakan besaran yang berbeda. Jadi V, A, Rho, dan L ini adalah besaran. Nah, jadi kamu cukup menggunakan besaran yang berbeda. Yang sama berarti nggak usah dipakai. Nah, tadi kan di soal disebutin kalau dia punya luas penampang yang sama. Berarti A-nya sama. Kemudian dia juga punya tegangan yang sama, berarti V-nya sama. Karena V dan A-nya sama, berarti nggak usah kita pakai. Cukup pakai Rho dan L aja. Nah, karena di sini IB, berarti jadinya 1 per Rho B dikali LB. IP-nya berarti 1 dibagi Rho A dikali dengan LA. Kemudian masukin aja. Nah, di sini kan untuk Rho B-nya itu adalah 1,2 dikali 10⁻8. Nah, di sini kalau seandainya saya pakai 1,2 itu kan desimal. Ntar daripada adik-adik susah ngitungnya ya, lebih enak kan dijadiin bilangan biasa aja. Nah, saya jadiin di sini 12.
Kalau 12 berarti 10 pangkat minus 19 untuk rho B-nya. Kalau rho P-nya berarti 16 ya dikali 10 min 9 kan. Nah, karena dia sama-sama pangkatnya itu sama-sama min 9, sehingga nggak usah kita masukin nggak apa-apa. Karena ingat, konsepnya adalah gunakan besaran dan angka yang berbeda aja. Jadi langsung aja masukin rho B-nya 12, rho A-nya, ke rho A sih ini, rho P ya, sorry ini salah nih. Ini rho P nih. Rho P-nya 16. Kemudian ini L-nya berarti LP gitu. Nah, setelah kamu dapetin persamaan ini ya, persamaannya ini, nah tinggal kita cek satu-satu yang mana perbandingan yang benar dari option A, B, C, dan D. Kita mulai dengan opsi A. Perbandingannya adalah 5:4. Berarti 5 punya besi ya, yang sebelah kiri ini adik-adik ini punya si besi, yang kanannya berarti punya perak. Kenapa? Karena ini tuh LB banding LP. Oke. Kita tinggal masukin aja 12 ya dikali dengan LB-nya kan 5 nih. Nah, 12 dikali 5 berarti 60. 12 kali 5 60 ya. Udah itu untuk LA-nya mana? Nah, LA-nya itu 4, berarti 16 dikali 4 adalah 64. Nah, di sini kalau kita lihat ya, 1/60 itu dia lebih besar dari 1/64 kan. Sehingga untuk option yang A ini udah kemungkinan besar dia benar ya. Tapi memang udah bener sih sebenarnya, karena kan 1/60 lebih besar dari 1/64, jadi jawabannya adalah yang A. Tapi kalau seandainya adik-adik pengen tahu pembahasan yang lebih detail ya, untuk B, C, dan D kita bahas nih. Nah, caranya sama. Untuk yang B itu dia apa sih? 4, berarti 12 kali 4, 48. 3 kali 16, 48. Ini sama, berarti nggak mungkin. Udah itu yang C berapa? 3/2, berarti 12 kali 3, 36. 2 dikali 16, salah hitung deh, 32 ini, sorry ya, harusnya ini 32. Nah, 1/36 dengan 1/2 berarti lebih kecil kan tandanya, karena ini lebih kecil, yang sebelah sini lebih gede gitu. Kita lanjut yang D, ini 2/1, berarti 1 dikali 12 adalah 24 ya. 1 dikali 16 adalah 16. Nah, jelas kan? Berarti 1/24 lebih kecil dari 1/16. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Kita lanjut. Ini nomor berapa ya? Nggak tahu. Ini masih materi listrik ya. Sebuah mesin listrik mengangkat sebuah beban 20 kg vertikal ke atas dengan kecepatan tetap sebesar 0,8 meter per sekon. Ingat ya, massa itu lambangnya adalah M. Kemudian dia vertikal ke atas. Ini boleh ditandain ya. Kecepatannya tetap. Nah, kecepatan tetap itu berarti dia menunjukkan gerak lurus beraturan. Itu perlu digarisin juga ya. Ini V-nya 0,8. Kemudian selama 5 detik. Nah, berarti T-nya adalah 5 sekon. Jika percepatan gravitasi di tempat itu adalah 10. Nah, yang ini hapus saja dulu kali ya. Percepatan gravitasi itu adalah G. Ini G. Jika efisiensi mesin 80%, daya listrik mesin tersebut adalah, nah untuk efisiensi itu dilambangkan dengan eta. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa daya listrik apabila efisiensi mesinnya adalah 80%. Oke, langsung aja kita cari. Nah, tahap yang pertama adalah kita harus menghitung berapa daya yang diperlukan untuk mengangkat beban. Di sini kita menggunakan persamaan P sama dengan W dibagi T, di mana W itu adalah usaha. Nah, karena di sini dia menggerakkan benda ya, atau menaikkan beban ke arah atas dan arahnya vertikal, sehingga dia identik atau menuju ke persamaan energi potensial. Ya, berarti W sama dengan EP.
atau boleh juga delta IP sih. V sama dengan delta IP. V sama dengan delta IP. Nah, berarti M, G, H2 dikurang H1. Nah, di sini kenapa saya langsung aja menggunakan MGH? Karena H1 ini adalah posisinya masih di bawah. Karena posisinya masih di bawah, sehingga nanti H1-nya bernilai 0. Nah, jadi boleh langsung aja adik-adik pakai MGH, kayak gitu. Nah, berarti kita kan belum tahu nih berapa nilai H-nya. Berarti harus kita hitung dulu. Nah, ngitungnya kita menggunakan persamaan dari gerak lurus beraturan, yaitu V sama dengan S per T. S-nya berarti V dikali T, V-nya 0,8, T-nya adalah 5. 0,8 dikali 5 adalah 4 meter. Nah, di sini S itu dia bisa dianggap sebagai H. Jadi kalau seandainya kita bahas ya, S itu kan perpindahan, dan biasanya perpindahannya itu dalam sumbu X, tapi karena dalam konteks soal ini dia mengalami perpindahan secara vertikal atau sumbu Y, sehingga dapat dikatakan bahwasanya S itu dia sama dengan H, karena kan konsepnya sama-sama perpindahan, gitu aja. Jadi langsung aja kita masukin M-nya 20, G-nya 10, H-nya 4 dari yang sini ya. Udah itu dibagi 5, T-nya tinggal dihitung. 20 dibagi 5 adalah 4. 4 dikali 4, 16, dikali 10 berarti 160 Joule. Nah, ini baru daya yang diperlukan aja. Nah, di sini kita harus menghitung berapa daya yang perlu dihasilkan oleh mesin dengan efisiensi sebesar 80%. Nah, di sini kita menggunakan persamaan P sama dengan 160 dibagi dengan 80%. 80% itu adalah 80 dibagi dengan 100. 80 dibagi 100 itu adalah 0,8. Nah, jadi saya perlu jelasin dulu kali ya, kenapa 80 per 100 adalah 0,8. Ini tipsnya tanpa menghitung kalkulator. Menghitung tanpa kalkulator ya, 80 dibagi 100. Yang pertama, adik-adik lihat, ada nggak yang bisa dicoret? Nah, ada kan, 0-nya 1 coret, 0-1-nya coret. Tinggal 8 per 10. Nah, kita tulis ya, karena dia dibagi berarti nanti hasilnya adalah desimal. Kenapa desimal? Karena di sini 8 kan. Berarti kita tambahin 0 di sebelah kiri, anggap aja segini. Kemudian kita lihat, 10 itu 0-nya berapa? 0-nya 1 kan. Berarti 0-nya itu bergeser ke kiri sebanyak 3 kali. Nah, 8,0 itu kan kayak gini nih. 8 itu kan sama aja dengan 8,0. Ya kan? Nah, karena dia dibagi 10 atau ada 0-nya 1, yang ini berarti komanya bergeser ke kiri sebanyak 1 kali. Nah, berarti di sini komanya. Kalau komanya di sini berarti hasilnya adalah 0,8. Nah, beda kayak yang tadi. Kalau yang tadi kan dikali, komanya bergeser ke kanan. Kalau dibagi, komanya bergeser ke kiri. Oke ya, semoga dipahami. Kemudian itu kan dia 100, di mana ya nulisnya? Di sini cukup nggak ya, muat nggak? 160 dibagi dengan 0,8. Atau gini aja deh adik-adik, kalau misalnya adik-adik bagi dengan 0,8 itu kan perlu ngitung lagi kayak gini kan, ya kan? Dan saya rasa itu agak ribet sih caranya. Kalau seandainya adik-adik pengen lebih cepat ya, boleh buat kayak pecahan tadi aja, 160 dibagi tadi kan 8 per 10 kan. Nah, 8 per 10 itu berarti jadinya 160 dikali 10 per 8. 16 bagi 8 itu 2. Ini 0-nya ada 2 buah, berarti jawabannya adalah 200. Tapi bebas ya adik-adik, pakai cara yang senyamannya aja. Oke, berarti jawabannya adalah yang B. Kita lanjut. Ini perbandingan kecepatan sudut jarum penunjuk menit dan jarum penunjuk detik pada jam dinding. Kecepatan sudut. Nah, jadi kecepatan sudut itu kan dia persamanya adalah 2pi dibagi periode.
Ingat, konsep dari perbandingan adalah bandingkan besaran yang berbeda. Nah, 2pi ini adalah konstanta, artinya angkanya akan sama di omega manapun. Di omega 1 bakalan ada 2pi, di omega 2 juga akan ada 2pi. Sehingga 2pi-nya boleh kamu nggak hitung ya, atau nggak kamu masukin, dan boleh kamu ganti dengan angka 1. Kemudian kamu lihat, oh ternyata omega dengan T ini dia berbanding terbalik. Artinya apa? Kalau omega 1 di atas, T1 di bawah. Kalau omega 2 di bawah, berarti T2-nya di atas. Nah, kayak gini, kebalikan. Paham kan? Nah, kemudian karena udah paham rumusnya, kita masuk ke perhitungannya. Untuk menghitung periodenya, di sini T2 itu untuk detik ya. T2 itu untuk detik, berarti langsung aja 1 menit. Jarum penunjuk detik kan memang 60 detik ya, berarti langsung aja masukin 60 detik. Kemudian untuk yang menit, hitung yang T1 aja, berarti 60 dikali dengan 60 ya kan, berarti 60 kali 60 adalah 3600. Nah, masukin ke sini, kemudian tinggal kamu bagi aja nih 0 dengan 0, kemudian 6 bagi 3 6 kan 6 tuh. Nah, di sini ada sisa 0-nya 1, berarti jawabannya adalah 1/60. Jawabannya adalah yang B. Jadi jangan ketukar ya adik-adik, jangan yang C. Oke, kita lanjut. Ini soal yang selanjutnya. Perhatikan gambar 2 buah benda yang berada di lantai licin saling dihubungkan oleh seutas tali. Masing-masing benda memiliki massa 7 kg dan 3 kg. Kemudian benda kedua ditarik ke kanan oleh gaya F-nya 50 Newton. Ini 50 Newton. Jelek banget. Gak apa-apa ya. Lanjut, besar gaya tegangan tali adalah, dia nanya berapa nilai dari tegangan tali. Langkah pertama yang kamu lakuin untuk menyelesaikan soal ini adalah kamu harus menguraikan gaya-gaya yang bekerja pada benda. Nah, kebetulan untuk di soal ini tuh dia sudah diuraikan. Nah, berarti langsung aja kamu langsung tinjau gayanya. Tapi kalau seandainya dia belum diuraikan gaya-gayanya, berarti harus kamu uraikan. Kayak gini nih, ada F, ada T, itu namanya menguraikan gaya-gaya yang bekerja pada benda. Kemudian karena di sini dia menanyakan tegangan tali, berarti kamu bisa hitung dari salah satu. Maksudnya bisa kamu berdasarkan benda 1, bisa berdasarkan benda 2. Salah satu aja nggak apa-apa, karena nanti nilainya itu bakalan sama. Nah, jadi kalau seandainya kamu ingin meninjau benda 2, berarti bagiannya yang di sebelah sini nih. Nah, batasnya yang ini. Oh, nggak kena. Nah, yang ini. Berarti kalau misalnya tinjau benda 2, ntar kan pakai hukum 2 Newton tuh, sigma F sama dengan M dikali A. Yang ke kanan positif, bukan yang ke kanan, yang searah dengan gerak benda positif, yang berlawanan dengan gerak benda berarti negatif. Nah, karena ditarik ke kanan ya, berarti gerak bendanya adalah ke kanan, sehingga ntar F-nya positif, T-nya ke kiri berarti negatif ya, sama dengan M kali A. Nah, kayak gini kalau berdasarkan kamu tinjau benda 2. Tapi kalau seandainya kamu meninjau berdasarkan benda 1, berarti dia yang ini nih. Nah, T-nya yang ini. T, kemudian M1 kayak gini. Nah, terserah kamu mau ninjau yang mana. Tinjau benda 1 boleh, benda 2 boleh. Cuman kalau saya boleh saran, ambil yang simple. Karena kamu kan mengerjakannya butuh waktu tuh. Jadi kalau seandainya lebih simpel ya lebih cepat ntar menyelesaikan soalnya. Jadi di sini saya hanya membahas ya untuk meninjau benda 1. Nah, di sini kan kalau kita lihat gaya yang bekerja pada benda 1 itu cuman T doang. Nih, cuman T aja kan? Berarti T ya positif. Di sini kalau mau detail kita tulis dulu deh, sigma F sama dengan M kali A. Nah, di sini ada T yang arahnya ke kanan berarti positif. Kemudian M-nya adalah M1 karena benda 1 dikali A. Di sini kita sudah punya nilai M1-nya 7 kg ya.
tapi kita belum tahu berapa nilai A-nya, berarti kita harus hitung dulu berapa nilai A-nya. Nah, untuk menghitung percepatan bendanya, kamu harus meninjau bendanya itu secara umum, dalam artian benda 1 dan benda 2 sekaligus. Nah, caranya gini, sigma F ya sama dengan M total dikali A. Kamu lihat di benda ini ya, gaya yang bekerja ada gaya F ke kanan, tegangan tali ke kiri, tegangan tali ke kanan. Ini boleh T1, ini boleh T2. Jadi tegangan tali di sini dia punya arah yang berlawanan tapi besarnya sama. Oke. Kita masukin F aja. Kenapa? Karena di sini dia punya nilai yang sama tapi arahnya berlawanan. Ntar juga dicoret, ya kan? Kalau kamu masukin jadinya gini. F tambah T min T kayak gitu. Jadi daripada buang-buang waktu, enak dari awal nggak usah dimasukin. Kalau dia sistemnya kayak gini ya, T-nya. Nah, makanya di sini saya langsung aja pakai F sama dengan M-nya berarti M total ya dikali dengan A. M total itu kamu tinggal jumlahin aja, 7 tambah 3. Nih di sini 7 kg sama 3 kg kan, berarti 10 A. F-nya adalah 50. A-nya berarti 50 dibagi 10 yaitu 5 meter per sekon. Tinggal masukin aja, M1-nya 7, A-nya 5, T-nya berarti 35 Newton. Oke, karena videonya udah sangat-sangat panjang ya, pembahasannya cukup sampai sini dulu. Untuk tryout 2-nya nanti lanjut ya. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.